Tapi jika iman sudah di sini, tak perlu semua itu. Tak perlu mendengar suara mendayu-dayu tuh. Cawan jatuh pun sudah dapat rasa teguran Tuhan. Allah. Ya. Kita kalau belum dilanggar kereta belum rasa ditegur oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita malam ini bermula kajian kitab dengan tajuk kompilasi ma'rifat dan cinta, yaitu tajuk-tajuk yang berkenaan dengan tasawuf. Dalam risalah ini ada 9 tajuk, 9 tema tentang tasawuf. Yang pertama tentang syariah, thariqah dan hakikat. Yang kedua tentang sufi, mutasawwif dan al-faqir. Yang ketiga tentang arif, muta'arif. Yang keempat al-mahabbah, thariqus sa'adah, cinta jalan kebahagiaan. Kemudian tentang tauhid dan bagian-bagiannya. Yang ketujuh tentang wilayah dan wali. Yang kedelapan tentang karamah, mu'jizah dan istidraj. Adapun yang terakhir tentang al-insanul kamil. Tajuk-tajuk ini Al-Faqir menukil dari beberapa kitab atas permintaan beberapa ahbab, ikhwan untuk ditulis dalam satu buku tentang 9 tajuk ini. Ya, sebetulnya banyak tajuk-tajuk lain, tapi Al-Faqir menulis 9 tajuk. Yang pertama, muka surat pertama itu syariah, thariqah dan hakikat. Ini istilah ini terdapat di dalam tasawuf. Ya. Kita mengetahui bahwa di dalam agama ini ada 3 bidang ilmu agama yang disebut ulum syar'iyyah atau ulumuddin. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang disebut ilmu agama 3, fikih, tauhid dan tasawuf. Fikih, tauhid dan tasawuf. Kita sering mendengar bahwa fikih itu menjabarkan apa yang terdapat dalam rukun Islam. Salat, puasa, zakat, haji, ditambah dengan
muamalah, ya. Dan akidah apa yang terdapat dalam iman dan rukun-rukunnya, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, kepada kitab, hari akhir. Maka buku akidah membahas tentang itu. Maka ada satu lagi ihsan, ya. Orang menyebutnya yaitu akhlak, ya, akhlak. Ada ilmu tarbiyah ruhiyah atau tazkiyatun nufus, tetapi nama umumnya yang lebih dominan yaitu at-tasawuf. Setiap tiga bidang ini menjadi satu bidang ilmu yang independen, yang besar, sehingga ulumuddin, ilmu agama itu ya tiga itu, ya. Di mana tiga ilmu ini mempunyai usul dan mempunyai furu'. Tiga bidang ilmu ini mempunyai usul, mempunyai furu'. Usulnya adalah Al-Quran dan hadis, fikih, tauhid, tasawuf. Punya usul, punya dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Dan juga punya furu'. Punya furu' ini adalah punya perkara-perkara yang diijtihadkan oleh ulama. Dan tiga bidang ini mempunyai imam-imamnya, tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya. Sampai hari ini. Fikih kita tahulah dengan imam mazhab empatnya itu. Dan ratusan imam lain yang setara dengan mazhab, dengan imam mazhab, imam mujtahid mutlak. Dalam akidah pun ada imamnya. Kita mengambil akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan banyak lagi di sana imam-imam akidah, Imam At-Tahawi misalnya. Dan termasuk di dalam tasawuf juga ada imam-imamnya. Imam-imam yang semasa dengan imam empat pun pada saat itu imam-imam tasawuf ada. Seperti Imam Hasan al-Basri, Imam Daud at-Ta'i, Imam Ma'ruf al-Karhi, Imam Junaidi al-Baghdadi, Imam al-Kushairi, Imam Abu Talib al-Maki. Nah, itu imam-imam dalam tasawuf. Dan mereka menjadi madrasah-madrasah. Para ulamanya menulis panduan-panduannya, referensi-referensinya, kitab-kitabnya, karya-karyanya sampai hari ini. Dan mereka punya penerus lanjut. Ada ulama yang terus menuliskan dan melakukan ijtihad dalam bidang fikih, bidang akidah, dan bidang tasawuf. Membuang salah satunya sama dengan membuang keseluruhannya. Menolak salah satunya sama dengan menolak keseluruhannya. Karena tiga-tiga ini objektifnya manusia. Ya. Bagian jasmaninya, bagian kalbunya, dan bagian rohaninya. Jadi tak dapat ditinggalkan salah satunya. Nah, maka
masing-masing bidang ini mempunyai terminologi sendiri. Karena sebuah kajian, sebuah keilmuan, ya, dan dan terus berkembang, maka timbul terminologi, istilahat di dalam ilmu atau bidang ini masing-masing. Nah, maka untuk memahami, jangankan untuk memahami fiqih misalnya dan usulul fiqih, di situ terdapat beberapa mazhab. Mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, mazhab. Meskipun satu bidang fikih, berbeda mazhab, berbeda istilah. Nah, untuk memahami mazhab ini, ya, maka kita perlu memahami istilahnya. Ilmu apapun, ya, bagi yang ingin mempelajari satu bidang ilmu apapun, maka dia berarti sedang dan atau mesti mempelajari istilah-istilah ilmu itu. Karena mungkin ada satu perkataan yang secara bahasa maknanya ada, dan dalam bidang lain maknanya lain, dan dalam bidang tertentu maka maknanya adalah seperti yang dimaksudkan dalam bidang itu. Jadi tidak dapat kita merusak istilah yang dipakai dalam bidang ilmu itu, dirusak, dikritik oleh makna, ya, kata itu secara atau dari bidang lain. Nah, kita sering mendengar orang mengkritik, ini tidak betul. Rupanya dia mengkritiknya satu perkataan itu karena dia tidak melihat kata-kata itu dipakai di tempat lain. Seperti para ulama menilai tentang ilmu hadis, tentang derajat-derajat hadis itu kan ada istilah-istilahnya. Dan itu tidak pernah terjadi di zaman salaf. Nah, salah satu istilah itu mungkin ada dalam ilmu lain, tapi bukan makna seperti dalam hadis. Jadi kalau kita katakan itu makna itu salah, ya, kita menyalahkannya karena di luar maknanya lain. Ini yang sering terjadi. Dia tidak mengkaji istilah di dalam bidang ilmu itu apa maksudnya. Nah, ini. Di dalam tasawuf maka ada istilah-istilah seperti yang menjadi tajuk-tajuk di buku ini, seperti syariah, thariqah, dan hakikat. Ada orang yang tutup mata, tutup telinga, tidak ada pembagian syariah, thariqah. Di zaman Nabi tidak ada misalnya. Ya, itu hanya syariah. Nah, mereka pun di dalam ilmu tasawuf mengakui itu syariah. Ya. Namun tetap secara tafsil, ya, secara perinciannya, maka perlu ada istilah-istilah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Syariah, thariqah, dan hakikat. Dalam sebuah hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terdapat pembagian agama ke dalam 3 rukun atau 3 peringkat. Ini dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tersebut. Ada sebuah hadis panjang yang kita sudah sering mendengarnya. Ya, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, ja'a rajulun, katanya. Datanglah seorang.
Ya. Yang sadidu bayadi asyab, sangat putih pakaiannya. Wa sadidu sawadi sya'ar, sangat hitam rambutnya. Terus hadis itu menceritakan bahwa la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada salah seorang pun kami mengenalnya. Kemudian orang itu duduk mengadu lutut dengan Nabi dan bertanya, akhbirni anil Islam. Ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Nabi menjawabnya, Islam yang 5 rukun Islam itu. Engkau bersyahadat, sholat, puasa, zakat. Lalu setelah bertanya, beliau mengatakan sadaqta. Benar, kamu benar. Lalu akhbirni anil iman, ceritakanlah kepadaku iman. Nabi ceritakan rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi ila akhirih. Rukun iman yang ke-6 pun dijawab sadaqta. Akhbirni anil ihsan. Kemudian Nabi orang itu bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nah, ini bukan rukun seperti Islam, iman, ada 5 rukunnya, ada 6, Nabi sebut satu persatu. Tapi ya, ini seperti definisi Nabi. Ya. Anta abudallah ka'annaka tarah. Ihsan adalah kamu melihat, kamu beribadah seolah kamu melihat Allah. Wa in lam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ulama tasawuf terutama memahami ihsan ini adalah ya, Nabi mengajarkan cara menunaikan ibadah. Ihsan ini adalah cara menunaikan ibadah yang benar, yang sempurna maksudnya. Kalau yang benar kan berdasarkan sahih, berdasarkan syariah, tapi ini kesempurnaannya. Engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Ya. Ulama mengatakan ini musyahadah, syuhud. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Ini adalah muraqabah, pengawasan, ada pengawasan dari Allah. Nah, kemudian orang sufi membuat istilah, dan sebetulnya ulama pun dalam berbagai bidang telah memberikan takwilan atau makna lain dari Islam, iman, ihsan ini. Ulama menyebutnya Islam ini adalah amal, iman ini adalah i'tiqad, akidah. Ya, ihsan ini adalah akhlak. Ya, seperti mana ulama juga membagi bahwa Islam, amal ini syariat. Iman, i'tiqad ini adalah tariqat. Ihsan dan akhlak ya, itu adalah adab. Ya. Bahkan ulama menyebutnya Islam dibahas di fikih, iman dibahas di akidah, maka baru ihsan dibahas di tasawuf. Ya, itu memang istilah seperti itu. Ya. Dan ada orang yang mengingkari nama tasawuf tapi membenarkan ihsan itu akhlak. Ya sudah. Maka orang-orang sufi pun menyikapinya la musyahhata fil istilah. Kami tidak ada perdebatan dalam perkara istilah. Selama maknanya sama, maksudnya sama, ya silakan sebut apa saja. Ya, ulama pun menyebut tarbiyah ruhiyah, ada yang tazkiyatun nafas, ada yang tahzibul qulub. Ya. Tetapi nama yang lebih umum adalah tasawuf.
Ya. Maka ada yang mengatakan tidak ada istilah tasawuf, yang ada ihsan. Ya, ini sama juga, tidak ada fiqih, yang ada Islam gitu. Ya, tidak ada tarekat hakikat, yang ada syariah. Yalah, tidak ada iman dan ihsan, yang ada Islam kan cukup. Nah, Al-Quran pun Allah menyebut inna dina indallahil Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, nah, Allah menyebutnya Islam. Tapi Nabi mengatakan bahwa din itu Islam, iman, dan ihsan. Karena akhir daripada dialog seorang lelaki tadi, setelah pergi meninggalkan Nabi, ya, maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Atadri ya Umar manis sa'il?" Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Ya. Maka Sayyidina Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, Rasulullah mengatakan, "Huwa Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum." Dia Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nabi mengatakan din. Dan sampai hari ini pun disebut ulumiddin, itu tiga itu. Ulumiddin ya tiga itu, fikih, akidah, tasawuf. Ya. Ini tiga madrasah, tiga bidang ilmu agama. Pembagian syariah, tarekat, dan hakikat itu adalah dilandasi oleh hadis ini. Rukun Islam yaitu sisi amali, ya, bagian amal berupa ibadah, muamalah, dan perkara ibadah lainnya. Tempat dan alatnya adalah anggota tubuh. Ya, kita kan sujud aja mesti ada beberapa anggota tubuh yang dinamakan sujud. Itu adalah amal. Ya, amal. Ulama telah memberikan istilah syariah. Kalau dia mengatakan tidak ada tidak ada tarikah itu yang ada syariah. Syariah pun tidak ada, yang ada Islam. Ya. Sebetulnya dalam istilah ilmu bahasa, ketika rukun agama, katakan rukun, karena rukun itu ya seperti tiang. Nah, ini kan dua kaki ini kan rukunnya. Kalau satu tidak ada mesti gitu. Nabi menyebutkannya ja'akum liyu'allimakum dinakum, allama yu'allimu, ya, untuk mengajarkan ilmu agama, kan itu tiga. Secara ilmu bahasa, dan itu ulama sudah sejak salaf membahasnya. Kenapa dinamakan agama itu Islam, tidak iman? Ya. Sedangkan kalau dalam pembahasan lebih penting mana Islam dengan iman? Ulama membahas secara detail, ya, secara tafsir rinci, itu ternyata iman lebih penting, bukan Islam dalam agama ini. Ya. Karena amal itu sah sebagai ibadah apabila ada iman. Kalau tak ada iman, tidak jadi ibadah. Ya. Tapi Allah sudah menyebutnya dalam Al-Quran, Islam bukan agama iman. Kalau secara bahasa boleh disebut agama Islam, boleh disebut agama ihsan, boleh disebut agama iman. Tetapi nas, ya, yang Allah sebut adalah agama itu Islam. Inna dina indallahi Islam. Nah, ini dalam ilmu bahasa disebut taglib. Penamaan ini
penamaan min babi taghlib. Ya. Penamaan dilihat dari yang lebih umum agama itu dapat dilihat. Apa permasalahannya ini? Daripada iman, Islam, dan ihsan, mana yang lebih umum dilakukan oleh orang dan mudah terus nampak oleh orang? Ternyata Islam. Orang kan tengok Islam sholat, haji. Iman tak nampak. Kita sering menyebut rumah ini, nah, di Indonesia lah, saya tak tahu di sini. Mampir ke gubuk kami katanya, sila singgah ke gubuk kami. Gubukan itu atap atas. Karena itu yang lebih nampak. Ya itulah yang disebut. Ya. Tempat tinggal itu dalam bahasa Arab disebut manzil, disebut bait. Ya. Itu juga bukan menunjukkan nama rumah. Bait adalah tempat ulang-alik. Karena orang pergi mesti balik. Karena memang dia duduk di situ. Manzil, ya, kemanapun dia turun di situ. Itu akan turun tempat lain. Disebut manzil. Jadi mana yang lebih dominan itu yang dipilih menjadi namanya. Ya, orang mungkin tak ada iman lagi tapi sudah boleh sholat. Iman tak kuat lagi tapi sholat dah buat, dah Islam dah. Itu maka ya, disebut Islam karena memang taklid. Selepas memang Allah yang pilih nama itu. Sama semua syariah itu. Ya, semua Islam, imannya bahwa Islam. Sama dengan ada satu kelompok, satu golongan orang, satu kumpulan orang nak pergi jauh misalnya. Ya. Maka agar grup ini tidak sama dengan grup lain, maka mesti diberi nama. Ya. Biasanya ada cara memberi nama. Nama ini dinamakan dengan nama pimpinannya karena dia yang dominan di situ. Ya, ini grup Ahmad, itu grup Ibrahim, ini grup itu. Seperti itu. Seperti di dalam tasawuf ada nama tarekat qadiriyah. Karena apa? Karena limpahan akhlak rohani, kudwah, ya, manhaj, metode. Ya. Yang pertama yang menemukan metode itu, yang mempunyai kesempurnaan akhlak yang banyak, melahirkan ulama-ulama, maka ya, madrasah itu namanya nama pimpinannya. Seperti itulah. Yang kedua, rukun iman. Nah, rukun iman itu adalah bagian i'tiqad, kalbu, keyakinan hati. Ya, berupa iman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, ya, qada dan qadar. Ulama telah memberikan istilah tariqah. Ya. Maka kata Islam dan iman meskipun saling berkait rapat, namun antara keduanya ada umum dan khusus. Setiap seorang mukmin adalah muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Ya. Ini dalilnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Maka Allah menyuruh Nabi, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, ya, Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ya. Jadi ada seorang Badu baru mempercayai tentang Tuhan dan kemudian dia sholat. Ya, setelah melakukan sholat di depan Nabi, mereka berkata amanah. Kata Nabi, belum. Allah tegur,
bagi tahu belum? Ya. Suruh mengatakan aslamna. Karena Islam bagian zahir, ya, iman. Maka dibahaslah oleh para ulama. Orang bukan Islamnya, non-Muslim, masuk ke dalam Islam. Kita sering mendengar orang Nasrani misalnya masuk ke dalam Islam disebabkan dia mengkaji tentang Tuhan. Dia tertarik dengan tauhid, Tuhan yang tunggal. Ramai mereka masuk Islam itu karena membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Mereka suka. Ya, Islam ketika melakukan kajian itu tentang ketuhanan, maka Islam. Nah, kemudian dia belajar ilmu Islam, ilmu ibadah dan sholat. Nah ini ya, melihat dalil ini dia baru boleh mengaku aslamna, belum amanna. Ya. Karena kata Nabi, karena belum masuk iman ke dalam hati. Jadi kalau agama masih dianut bagian zahir itu Islam, meskipun iman. Itu sebab rukun Islam itu yang pertama mengucap itu kan bagian dari amal zahir. Dengan alat zahir dan bersuara asyhadu an la ilaha illallah. Islam dah. Itu Islam. Ya, hati siapa yang tahu? Lalu orang berpindah agama kan percaya kepada Tuhan ya, tapi masih akal karena dia iman melalui kajian tulisan. Ya. Dia baca, dia pikir, baru membentuk ideologi, ya, asas berpikir, ya, asas berpikir. Mungkin saja kalau ada yang meyakinkan berpikir tentang pikiran tertentu berubah, tapi kalau iman sudah masuk ke sini tidak berubah. Nah, iman masuk ke hati itu bukan dalam bentuk informasi, bukan dalam bentuk idea, tapi dalam bentuk sifat-sifat mulia. Saya punya pengalaman dulu, saya suka membaca buku-buku motivasi yang ditulis terjemahan dari orang-orang barat. Motivasi bicara untuk pandai bicara dan mempengaruhi orang. Motivasi untuk menjadi kaya. Setiap baca itu, ya, baca buku motivasi untuk menjadi kaya. Selepas baca itu terus ingin bisnis. Ya, coba bisnis. Motivasinya ya itulah idea-idea itu. Buah pikiran yang kita baca tuh. Lalu motivasi cara mempengaruhi orang. Rupanya ada kaitan dengan ilmu psikologi. Kita baca buku psikologi terus. Bila kita bicara ini menyampaikan ayat ini, sesuainya adalah ketika orang seperti ini terus. Ternyata semua itu ilmu zahir. Ya, ilmu zahir. Orang melakukan kajian tentang akidah itu adalah ideologi. Dia boleh mengurai tentang Tuhan sampai orang yang sudah beriman di hatinya mungkin menangis mendengar ucapannya itu. Tapi dia masih bermain di kepalanya, belum sampai ke hatinya. Karena masih kata-kata. Itu bagian Islam, itu bagian zahir, belum bagian iman. Ya. Nabi bertanya kepada seorang sahabat bernama Haris, "Kaifa asbahtum?" "Asbahtu mu'minan."
Bagaimana kabarmu pagi ini? Kami pagi ini dalam keadaan beriman. Nabi minta buktinya. Wa ma misdaqu kalamik. Apa bukti ucapanmu itu? Karena iman di hati tak nampak, tak ada fisikalnya. Ya. Lalu beliau menjawab, aku seolah-olah melihat ahli surga saling bergembira, saling berkunjung. Aku melihat ahli neraka mereka saling menjerit. Dan aku melihat aras Tuhanku dengan jelas. Nah, ini kan perkara yang sangat batin. Iman kan percaya kepada yang gaib, akal percaya kepada yang gaib, sedangkan akal ini untuk melihat fisik. Ya, melihat metafisik saja akal tak dapat. Lagi di belakang metafisik itu gaib mutlak. Macam mana itu? Ya, maka perlu turun kepercayaan itu ke dalam ruang yang gaib juga. Ya. Nah, di dalam tasawuf itu ada pembahasan secara detail untuk membedakan tingkatan itu. Nah, maksud Al-Faqih tadi menceritakan sering membaca motivasi-motivasi itu. Ternyata ketika masuk ke dalam tasawuf tak perlu motivasi sama sekali. Ya. Kenapa? Karena seorang jika memiliki kesabaran, sifat sabar yang menjadi karakternya itu yang menjadi kekuatan. Ya. Power yang tidak pernah habis, abadi itu. Jadi tak perlu lagi motivasi untuk bersabar, sudah punya sifatnya. Ridho, yakin, mahabbah, tawakal, ikhlas. Kalau itu sudah jadi karakter, itu motivasi yang tinggi. Itu dari Allah terus, bukan dari pikiran. Bahkan itulah orang yang ditangani Allah. Dialah yang mendapat inayah Allah, pertolongan Allah, sokongan Allah. Dan Nabi menyuruh istafta qalbak, katanya. Tanya hatimu, hati yang mana nih? Ya, kita belum punya hati. Nah, karena bahasa kalbu ini ya, adalah istilah umum, orang-orang sufi menuliskannya secara tafsir. Ya. Disebut hati, tetapi dalam konteks tertentu maksudnya adalah fuad, maksudnya adalah sir. Itu punya definisi, punya. Maka Allah bersabda, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati. Berarti iman yang dianut oleh Badui itu masih iman akli, i'tiqad akli. Ya, baru dia ganti asas berpikirnya. Nah, iman yang masuk ke dalam hati bukan informasi, bukan seperti tadi kita ya, dimotivasi itu. Seperti orang duduk di dataran, kemudian dia berzikir, pakaian putih-putih, ya. Berzikir, lalu yang mimpinnya terus nangis semua. Itu kan motivasi dari luar. Pulang dari situ dia gelak-gelak, maksiat pula. Ya. Tapi jika iman sudah di sini, tak perlu semua itu. Tak perlu mendengar suara mendayu-dayu tuh. Cawan jatuh pun sudah dapat rasa teguran Tuhan. Allah. Ya.
Kita kalau belum bilang gara-gara belum merasa ditegur oleh Allah. Nah ini dipindahkan motivasi itu. Orang sufi menyebutnya al-amilul fani, dipindahkan kepada al-amilul baqi. Motif yang fana ya, berubah menjadi motif yang baqa. Ya. Al-amilul baqi itu ya Allah. Dan tasawuf ini seolah-olah untuk merubah iman yang masih dalam pikiran menjadi hati. Kalau kita istilahkan motivasi, maka motivasi yang fana ini ya, diubah menjadi motivasi yang baqa. Dia tak berubah, meskipun orang itu berubah. Mulai dia suka, mulai dia tak suka, dia tak berubah, tetap suka. Karena dia melihat Allah saja. Ya. Dia membicarakan perbedaan hanya ayat, hanya sikap, hanya perilaku, tapi hakikat Allah. Nah inilah yang dimaksud iman masuk ke dalam hati. Rukun ihsan yaitu sisi roh dalam hati, kerohanian. Dia itu adalah musyahadah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Yang kedua muraqabah. Jika engkau tidak merasa melihatnya, maka dia melihatmu. Nah, ahwal kerohanian serta melihatnya, maka dia melihatmu. Ahwal kerohanian serta kesudahan atau natijanya adalah berupa zauq wijdani, maqam irfani, dan ilmu-ilmu wahbiyah, hikmah. Ya, artinya seseorang yang sudah syuhud, maka dia mendapatkan dia mempunyai zauq, ya, zauq wijdani. Ya, zauq wijdani itu ya, rasa batin, ya, rasa batin. Ya, contoh yang mudahnya begini. Ada dua orang, yang satu memiliki sifat sabar. Ya, sifat sudah dalam karakternya. Dua belum, meskipun dia hafal dalil-dalil sabar itu, mungkin dia sudah membaca kitab sabar, bab sabar 10 kitab mungkin, tapi belum punya sifatnya. Ini memang dia sudah memiliki sifat sabar. Allah dah bagi dan menjadi karakter dia. Ketika menghadapi sesuatu, musibahlah katakan. Yang satu berkata bahwa musibah ini anugerah. Nah ini bukan zauq pikiran, ya, bukan rasa pikiran, bukan rasa fisik, tapi rasa batin. Nah itu zauq namanya. Ya, kita sering mendengar tasawuf itu ilmu rasa. Ya bagi yang mempunyai ya, akhlak-akhlak mulia, kalau tak ada rasanya, rasa apa? Gitu. Nabi saja bersabda dalam Al-Quran, salasun man kunna fihi wajada zaqa ta'mal iman. Ya. Dalam riwayat lain wajada halawatal iman. Ada zaqa ta'mal iman, ada wajada halawatal iman. Jadi ada wajad, ada zaq. Ya, maka disebutnya orang sufi zauq wijdani. Ya, dalilnya ini kata Nabi 3 perkara, siapapun yang berada di dalam 3 perkara ini, memiliki 3 perkara ini, maka dia zaqa ta'mal iman, punya zauq, ya, merasa. Zaqa itu merasakan, ta'am itu juga rasa kan, ya. Makanan iman. Nah, dalam riwayat wajada halawatal iman. Wajada juga merasakan, mendapatkan manisnya iman. 3 ini Nabi adalah hubullah, ya, wa rasulihi. Ya. An yakun Allah ahab, ya, wa rasulihi ahabu min ghairi min siwahim. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari semuanya kan. Ternyata cinta.
Yang kedua, cinta dan benci kepada siapapun karena Allah. Cinta. Ya, cinta kan perkara rasa, perkara zauq. Jadi mesti punya cinta Allah. Nah, orang sufi itu maka membahas tasawuf itu cinta. Ya. Dan yang ketiga adalah dia takut jatuh kepada kekafiran seperti dia takut jatuh ke api. Ini zauq, bukan kafir dalam arti keluar dari agama, bukan. Kafir di sini maknanya tertutup dari Allah, takut lupa. Ya, dan panjang. Ya. Kita kan sholat alhamdulillah tidak berhenti istiqomah dengan jamaah-jamaahnya, tapi ya sudah beberapa belas tahun, puluh tahun, tapi ya selama itu lupa dengan Allah sholat pun. Dan tidak ada rasa apa-apa itu. Gitu. Nah itu zauq itu. Ya. Nah syuhud itulah yang memiliki, melahirkan zauq. Para ulama menamakan hakikat. Dan yang berkelayakan terhadap kajian bidang ini adalah para ulama sufi. Seperti ulama fikih tauhid, fuqaha dan tauhid. Untuk menjelaskan hubungan antara syariah dan hakikat dulu. Kebanyakannya kita mendengar syariah hakikat. Ya. Islam ya akhlak, Islam akhlak. Nah, karena antara syariah dan hakikat ini, antara Islam dan akhlak ini adalah antara benda dan baunya, katakan begitu. Saya selalu mengumpamakannya durian. Bendanya durian, baunya durian. Salat itu ungkapan dari kehambaan, ketundukan. Maka salat semuanya bentuk tunduk-tunduk. Nah maka orang ketika memberi adalah bentuk dermawan. Dan ibadah yang dilakukan murni karena Allah, bukan karena apapun. Ya, itu ikhlas. Maka orang yang memiliki keikhlasan mesti melakukan apapun atas dorongan ikhlas ini, tidak pernah pamrih. Gitu. Dan ini adalah hakikat. Ya. Itu sebab Nabi mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Syariatku yang sempurna ini ya untuk membangun akhlak. Gitu. Karena pada gilirannya ibadah ini ungkapan akhlak. Ada seorang ulama memberikan kesimpulan ringkas-ringkasnya tentang kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau bahwa Ihya Ulumuddin ini hanya menjelaskan satu fikroh. Beliau ingin mengatakan bahwa ibadah itu bagi pemula, orang yang mula-mula ini tujuan. Maka untuk ibadah ini dia belajar menuntut ilmu secukup-cukupnya agar dia boleh ibadah. Lihat orang yang belajar. Kenapa kamu belajar? Untuk ibadah. Jadi tujuan. Bila ilmu sudah dapat semuanya lah, jadi ulama lah, dan ilmu sudah diamalkan dan sudah beribadah. Apakah sudah berhenti di situ? Ternyata tidak. Ya. Maka ibadah kemudian menjadi wasilah. Sarana untuk membangun insaniyah, membangun
karakter, katakan kalau istilah modernnya itu saksiyah Islamiyah, kepribadian Muslim. Kita membangun manusia rohani itu kan dengan syariat, bukan dengan khurafat. Salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, coba. Salat mencegah sifat-sifat buruk, kan berarti membangun sifat-sifat mulia. Ya. Dan semua salat adalah seperti seremonial zikir, ya. Semuanya zikir agar hatinya berzikir. Oke, apabila sudah ibadah itu, syariah itu sudah berhasil membangun kepribadian saksiyah, membangun manusia ruhiyah, ya, yang di dalam agama disebut aulia, disebut siddiqin, disebut muqarrabin. Nama rohani itu, nama rohani. Kalau nama zahir mah disebut faqih, ya, muhaddis. Itu nama zahir, tuan guru, ustadz, muallim, kiai, syekh. Ini nama. Tapi nama batinnya dia sirik atau enggak, betul enggak tuh? Ya. Atau kazib? Ya. Dia syakirin atau tidak? Dia mukhlasin atau tidak? Muttaqin atau tidak? Ya. Kan itu yang ada di Al-Quran. Itu sebetulnya nama rohani, bukan nama fisik. Nah, orang sufi itu punya terminologi ilmu dia untuk menyebut manusia rohani ini. Arifin, wasilin, ya, mutahaqqiqin, syahidin. Ada yang membuat istilah al-insanul kamil. Ini terminologi. Jangan ditanya insan kamil ini tidak ada zaman nabinya. Alamak. Ya. Sudah maju-maju ulama membuat terminologi ilmu itu, disuruh dihapus pula. Nah, apabila sudah terbangun manusia ruhiyah ini, baru kemudian ternyata seluruh amal, seluruh apa yang lahir dalam amal yang disyariatkan dalam agama itu ungkapannya, itu bajunya. Makanya dikatakan syariah itu baju yang cocok, yang sesuai untuk rohani. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengarang Ihya hingga 4 jilid hanya ingin menjelaskan itu tuh. Tapi panjang sangat itu penjelasannya. Nah, di dalam agama, ilmu agama, Islam, iman, ihsan, ilmu yang bekerja untuk membangun rohani itu tasawuf, ihsan. Maka tasawuf mesti berdasarkan syariat, karena memang pembangunan syariat itu hakikat ini dengan syariat, dan syariat itu ungkapan hakikat, begitu. Nah, maka itu sebabnya untuk menjelaskan hubungan syariat dan hakikat, kita boleh melihat contoh yang tepat adalah ibadah sholat. Pergerakan sholat serta aktiviti lahiriah lainnya dibincangkan oleh ulama fiqh. Merupakan peranan dari sudut syariah adalah merupakan jasad sholat. Sedangkan kehadiran, kekhusyuan hati kepada Allah ketika mendirikan sholat adalah sudut hakikat. Itu rohnya sholat. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Atta itu, innal amal suratun qaimah, katanya. Amal itu rupa yang nampak.
wa arwahuha al-ikhlas, wujudul ikhlas. Ya, ruhnya salat adalah wujud. Maka amal itu kan ada dua. Pertama suratul amal, rupanya. Kedua hakikatul amal. Nah, surahnya itu surah amalnya fikih yang membahas, hakikat amalnya adalah tasawuf yang membahas. Maka disebut syariat hakikat, zahir batin. Jadi gerakan fisikal dalam salat adalah jasad, khusyuknya adalah ruh. Nah, maka istilah tubuh jasad tanpa ruh atau ruh tanpa jasad tidak dapat dipisahkan. Makanya wa aqimus shalah, dirikan itu. Ya. Mendirikan ini hanya dapat dilakukan adanya jasad dan ruh. Kalau tidak, tidak. Nah, untuk mencapai makam yang luhur ini, ya, dan iman yang sempurna ini mesti menempuh jalannya. Bagaimana untuk membangun hakikat itu? Kita sudah disuruh sholat dulu tapi belum punya khusyuk. Kita sudah meyakini sholat itu, ya, secara pikiran kita, iman pikiran kita, sholat itu wajib, tetapi kita belum mempunyai hakikat, ya, yang sebenarnya yang melahirkan sholat itu, yaitu adalah kekhusyuan, ketundukan kepada Allah. Maka bukan mungkin orang yang telah memiliki kekhusyuan, ya, keikhlasan dan rasa takut, rasa malu, rasa harap kepada Allah, itu ruku sujudnya indah sekali, terhayati, ya. Seperti betul-betul dia sedang duduk dengan kekasih, ya, berbisik-bisik memuji-muji, ya, dan sudah tidak lagi terpengaruh dengan orang di sekitarnya, dia asik dengan. Maka as-shalah ada maknanya munajah, as-shalah adalah silah, ya, dan lain sebagainya. Maka tasawuf itu bagaimana memindahkan iman dari akal kepada. Kenapa dikatakan tarekat itu adalah iman? Karena tasawuf, ya, dari sisi tarekat itu upaya untuk memindahkan iman di pikiran ke hati. Maka disebut iman itu tarekat. Ya, orang pun untuk sholat itu kan perlu menganut Islam dulu. Jalannya kan itu. Maka dia sholat karena dia sudah percaya kepada Allah, masuk Islam, sholat. Tetapi sholatnya itu makin sempurna jika imannya bukan hanya di sini tapi di sini. Sholatnya tetap sama, tapi nilainya di sisi Allah berbeda karena sholatnya sudah dari hati. Motifnya di sini bukan di sini. Dan maka tasawuf memindahkan iman. Iman di dalam perkataan qaulus syahadah Islam dipindahkan, ya, iman ke dalam iman ihsan. Ya. Baiklah tuan-tuan, kita mungkin ya, pada malam ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung bulan depan, ya, jika ada izin Allah dan sehat badan. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya kita tangguh soalannya bulan depan insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika. Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
Ini.